adik-adik, kenalkan nama kakak Arifah Nurdiana Sana, bisa dipanggil Arifah. Kalian tahu nggak sih, hari ini kita akan membahas materi apa? Yuk, simak baik-baik. Jadi, materi kita hari ini adalah mengenal Bank Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi ini, sebelumnya kalian pernah lihat nggak sih lambang BI yang ada di uang rupiah kita? Ayo, nih contohnya. Nah, BI adalah Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia ini adalah suatu bank di mana berfungsi sebagai otoritas moneter dan sebagai pengawasan keuangan yang ada di Indonesia. Nah, mari kita mengenal lebih dalam tentang Bank Indonesia. Kalian tahu nggak sih apa fungsi Bank Indonesia? Nah, kita simak baik-baik penjelasan ini ya. Nah, Bank Indonesia atau sering disingkat BI adalah bank sentral milik negara kita, Indonesia. Bank ini bukan seperti bank biasa tempat kita menabung ya. BI punya tugas khusus untuk mengatur dan menjaga kestabilan ekonomi negara. Bayangkan kalau tidak ada BI, bisa jadi harga-harga barang naik terus, uang kita tidak bernilai dan ekonomi jadi kacau. Nah, kalian tahu nggak sih apa saja fungsi utama Bank Indonesia? Yuk kita simak baik-baik ya. Yang pertama, menjaga kestabilan nilai rupiah. BI menjaga agar uang kita tetap bernilai, misalnya seperti harga sepiring nasi goreng tetap terjangkau dan tidak tiba-tiba menjadi Rp100.000. Yang kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan. BI juga berfungsi menjaga agar sistem perbankan tetap aman. Jadi masyarakat bisa menyimpan uang tanpa adanya rasa takut. Dan yang ketiga, Bank Indonesia mengatur sistem pembayaran, di mana mengatur bagaimana cara kita melakukan transaksi, mulai dari uang tunai, e-money, sampai QRIS. Sekarang kalian tahu nggak sih apa saja contoh kegiatan Bank Indonesia? Jadi ada beberapa kegiatan Bank Indonesia yang sering dilakukan, antara lain yang pertama menerbitkan uang rupiah. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menerbitkan uang rupiah, baik dalam bentuk kertas maupun logam. Yang kedua, menetapkan suku bunga acuan. Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan yang dikenal sebagai BI Rate untuk mengatur inflasi dan stabilitas ekonomi. Suku bunga acuan ini digunakan sebagai acuan bagi bank dan lembaga keuangan lainnya dalam menentukan suku bunga pinjaman dan deposito. Yang ketiga, mengontrol jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuannya dari pengendalian jumlah uang yang beredar adalah untuk mencegah stabilitas harga dan mencegah inflasi. Berikutnya, untuk mengasah kemampuan dan pemahaman kalian, kita jawab pertanyaan sama-sama ya. Yeay, selesai. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Wah, ternyata Bank Indonesia punya peran yang super penting ya. Bayangkan kalau tidak ada Bank Indonesia, uang bisa jadi tidak berharga, harga barang naik terus, sistem keuangan jadi berantakan. Tapi tenang, Bank Indonesia hadir sebagai penjaga ekonomi Indonesia, dari mencetak uang, menjaga harga tetap stabil, sampai mengatur cara kita membayar. Semuanya diatur dengan hati-hati oleh Bank Indonesia. Jadi, sekarang kalau kalian lihat lambang Bank Indonesia di uang kertas atau mendengar tentang suku bunga, kalian sudah tahu itu semua adalah bagian dari kerja keras Bank Indonesia untuk menjaga ekonomi negara kita tercinta. Mari kita jadi pelajar cerdas,
dan ikut juga ekonomi mulai dari diri sendiri. Misalnya dengan menabung, tidak boros, dan paham cara menggunakan uang dengan bijak. Sekarang kita lihat yuk bagaimana proses pembuatan uang. Beginilah proses pembuatan uang asli yang bersih dan berkualitas. Pertama, bahan utama yang digunakan adalah kapas. Kapas yang biasa digunakan untuk membuat pakaian. Kapas ini kemudian dihancurkan, menggunakan mesin untuk menghasilkan kertas berkualitas tinggi. Selanjutnya, kertas tersebut digulung menjadi beberapa lapisan, sebelum memasuki tahap utama. Pada tahap ini, gambar pahlawan mulai dicetak menggunakan teknologi komputer yang canggih. Berikutnya, pita perak tipis ditempelkan pada setiap lembar kertas. Kamu pasti pernah melihat pita perak ini pada uang kertas. Pada pita tersebut, kode keamanan khusus dimasukkan menggunakan komputer untuk memastikan keasliannya. Setelah itu, uang kertas dipotong dan diberi warna sesuai nominalnya. Proses pewarnaan ini menggunakan cat khusus yang dirancang untuk uang kertas. Tahap akhir adalah pemeriksaan mendetail. Setiap lembar diperiksa dengan sangat teliti hingga ke tingkat mikro untuk memastikan semuanya sempurna. Jika kamu juga menghargai uang kertas yang rapi dan berkualitas, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channelnya. Hanya untuk mereka yang menghargai detail sempurna pada uang kertas.